akan menjelaskan tentang hadis-hadis tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja ya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang kekuasaan dan rahmat Allah berdasarkan hadis dan ajaran Islam. Materi ini mengajarkan kita bagaimana memahami sifat Allah, serta bagaimana manusia harus bersikap antara rasa takut dan harapan kepadanya. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan bahwa rahmat Allah lebih luas dan mendahului murkanya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ada hadisnya, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma khalaqallahu khalqa kataba fi kitabi wa yaktubu ala nafsi wa indahu ala al-arsh in rahmati taqdimu azabi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, tak kala Allah menciptakan makhluk-makhluknya, dia menulis dalam kitabnya, dan kitab itu terletak di sisinya di atas arsy. Sesungguhnya rahmatku lebih mengalahkan kemurkaanku. Hadis Bukhari nomor 7404 dan Muslim nomor 2751. Dengan memahami hal ini, manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun pernah melakukan banyak kesalahan, namun demikian murka Allah tetap ada sebagai bentuk keadilan. Sehingga manusia tidak boleh meremehkan dosa. Orang yang selalu berharap kepada rahmat Allah akan lebih mudah untuk bertaubat. Sedangkan orang-orang yang putus asa cenderung semakin jauh dari kebaikan. Coba bayangkan seorang ibu kepada anaknya, walaupun anaknya sering melakukan kesalahan, kasih sayang ibu tetap lebih besar daripada kemarahannya. Begitupun juga dengan Allah, rahmatnya jauh lebih besar dari murkanya. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk surga hanya karena amalnya, melainkan karena rahmat Allah. Sini ada hadisnya, la yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wala yajri wala ya walaijiru minan nar wala ana illa birahmati minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka, tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis Muslim nomor 2817. Dalam ajaran Islam terdapat sebuah hadis yang sangat mendalam maknanya, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis ini memberikan pemahaman penting tentang hakikat keselamatan manusia di akhirat, yaitu bahwa rahmat Allah merupakan faktor utama, bukan semata-mata amalan yang dilakukan. Amal ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat tetap penting, tetapi bukan sebagai penentu utama, melainkan sebagai jalan untuk
mendapatkan rahmat Allah. Nah, hal ini mengajarkan manusia untuk tidak sombong terhadap amalnya dan tetap rendah hati. Nah, karena semua bergantung pada rahmat Allah. Nah, seperti seseorang siswa yang belajar dengan rajin. Belajar adalah usaha yang wajib dilakukan, tetapi ketulusan tetap ditentukan oleh itu juga amal adalah usaha. Nah, sedangkan rahmat Allah adalah penentunya. Nah, kekuasaan Allah terlihat dari seluruh ciptaannya, seperti langit, bumi, gunung, serta pergantian siang dan malam yang teratur. Semua itu menunjukkan bahwa Allah memiliki kekuasaan yang mutlak atas segala sesuatu, termasuk kehidupan dan kematian manusia. Nah, sedangkan dengan memahami hal ini, manusia akan dengan memahami hal ini, manusia akan semakin yakin akan kebesaran Allah dan merasa kecil di hadapannya. Seperti sebuah mesin besar yang bekerja dengan sangat rapi dan teratur. Tidak mungkin mesin itu berjalan sendiri tanpa ada yang mengatur. Begitupun juga alam semesta, semua berjalan karena kekuasaan Allah. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, mengikuti ajaran Al-Quran. Yang ketiga, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Yang keempat, mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih. Dengan melakukan hal-hal tersebut, seseorang manusia akan lebih dekat dengan rahmat Allah. Nah, seperti seseorang yang ingin mendapatkan hadiah. Nah, ia harus memenuhi syarat dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, begitupun juga rahmat Allah harus diusahakan dengan ketaatan. Nah, keseimbangan antara harap dan takut dalam Islam, manusia diajarkan untuk memiliki dua sikap, yaitu yang pertama harapan kepada rahmat Allah. Nah, yang kedua rasa takut, khauf, terhadap murka Allah. Nah, kedua sikap ini harus seimbang agar kedua sikap ini harus seimbang agar manusia tidak berputus asa, dan juga tidak meremehkan dosa. Nah, seperti mengendarai kendaraan, harapan adalah gas agar kita terus maju. Nah, sedangkan rasa takut adalah rem agar kita tidak celaka. Nah, keduanya harus digunakan secara seimbang. Nah, kekuasaan dan rahmat Allah adalah dua hal yang saling melengkapi. Kekuasaannya membuat manusia sadar akan kelemahannya, sedangkan rahmatnya memberikan harapan dan ketenangan. Oleh karena itu, manusia harus terus berusaha berbuat baik, tidak sombong, tidak berputus asa, dan selalu berharap kepada rahmat Allah. Itu sedikit penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.